Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar fikih tentang materi kurban dan akikoh. Ada yang tahu kurban dan akikoh itu apa? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu maka sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah korbanmu. Isi kandungan surat Al-Kautsar ayat 1-2 di antara isi kandungan tersebut yaitu menunjukkan bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Kautsar memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu dengan sholat dan berkurban, yaitu sholat yang ikhlas karena Allah dan kurban yang dipersembahkan kepadanya semata. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah SAW, "Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu." Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Selanjutnya, latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasi secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya Ismail dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mimpi itu dilaksanakan. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya, pincang, sangat kurus atau sakit.
Ketentuan cukup umur itu adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Selanjutnya, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah dengan ketentuan 1/3 untuk berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh mengambil meski sedikit pun. Selanjutnya, sunah-sunah dalam menyembelih. Yang pertama, melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan, biasanya seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadap hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Selanjutnya membaca takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hikmah berkurban. Yang pertama, menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Materi selanjutnya yaitu akikoh. Ada yang tahu akikoh itu apa? Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum akikoh. Hakikoh hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW, setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Jenis dan syarat hewan akikoh. Akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikoh, syarat-syarat sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikoh sesudah dimasak. Waktu menyembelih akikoh. Penyembelihan akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hikmah akikoh yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikoh tersebut. Nah, itu tadi materi pembelajaran fikih tentang kurban dan akikoh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.